Setiap wakil rakyat hendaknya bersuara untuk rakyat. Tampaknya itu yang tidak terjadi dalam diri Hamka Haq. Dalam kasus dugaan penistaan agama, politisi PDI Perjuangan itu dinilai berpihak kepada Basuki Cahayapurnama. Sementara ini saya nilai tidak memenuhi syarat untuk itu, karena ada kalimat yang dipotong oleh si Buniani itu. Hamka Haq boleh saja menuding. Faktanya Buniani yang didampingi pengacara tegas menyatakan tidak pernah mengedit ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Tidak ada perbedaan antara yang beredar dengan yang aslinya, dan sudah di laboratorium forensik itu sudah mengkonfirmasi, dan ditanya juga ke Pak Basuki, itu beliau mengakui tidak ada perbedaan gitu. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Bila Hamka Haq mengatakan tidak ada unsur penistaan agama, sejumlah ahli lainnya justru berpendapat lain. Penistaan itu sudah kata kunci dari ketentuan pidana yang disematkan sama dia. Di dalam hukum pidana tidak ada maaf, tidak boleh dong. Kalau hukum pidana itu ada maaf, nanti semua orang berbuat kejahatan lalu minta maaf selesai, tidak boleh. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Itulah sebabnya banyak pihak menilai polisi tidak serius menangani kasus yang dinilai melukai golongan agama Islam di tanah air. Itu juga sebabnya sejumlah pihak menilai polisi tidak patut memanggil Hamka Haq karena antara Hamka Haq dan Ahok memiliki hubungan mesra sebagai kader dan calon gubernur PDI Perjuangan. Lantas, akankah keadilan ditegakkan dalam kasus ini? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, itulah yang saya katakan tadi, banyak cerita yang akhirnya berkembang pasca aksi damai yang dilakukan 4 November 2016 lalu begitu ya, kaitannya dengan video dan juga pengunggah dari video tersebut yang akhirnya bisa merembet kemana-mana. Mas Gun-Gun, kalau Anda lihat dari apa yang sudah dilakukan Presiden begitu ya selama 2 hari ini, melakukan roadshow, kemudian juga kalau bahasa dari Bapak-Bapak Ormas adalah silaturahmi sebenarnya. Tapi kalau Anda dari seorang pakar komunikasi politik, membacanya seperti apa? Dalam komunikasi politik itu ada yang disebut dengan model Grunigian. Itu basisnya adalah public relation politik. Artinya aktor itu bisa ketemu dengan banyak pihak untuk 2 tujuan. Pertama adalah menunjukkan goodwill dan political will. Yang kedua adalah pemahaman bersama atau understanding. 2 tujuan itu biasanya sangat lazim dilakukan oleh semua aktor yang berada dalam situasi penuh tekanan. Penuh tekanan? Ya, kan sekarang situasinya titik kulminasi politik terjadi. Hotspotnya ada di Jakarta. Dan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus di kepala negara yang harus menjaga yang disebut dengan jangan sampai terjadi yang disebut dengan simbol pleonasm. Jadi simbol negara itu mengalami kemubaziran makna. Contoh misalnya otoritas penegak hukum, otoritas negara, otoritas pemerintah. Ini kan harus kemudian terjaga ajak. Misalnya ada tekanan, ada tuntutan, ada juga dukungan, sehingga kemudian terjadi tawuran opini. Dan tawuran opini itu bisa menyebabkan rangsangan orang untuk bergerak bermacam-macam. Oleh karena itu, Presiden menurut saya sudah tepat ketika melakukan langkah public relation politics. Model Grunigian itu kan bertemu untuk mencari understanding dengan para pihak terutama yang representatif. Misalnya adalah Ormas dengan basis massa yang luar biasa, seperti misalnya NU dan Muhammadiyah, Ormas dan organisasi keagamaan. NU dan Muhammadiyah adalah contoh dari organisasi keumatan yang basis massanya luar biasa di Indonesia. Jadi dikatakan sudah cukup mewakili begitu dengan mendatangi? Bukan begitu maksudnya, bahwa ini kan menjadi langkah yang kemudian simbolik sekaligus taktis. Meskipun menurut saya juga Presiden harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain juga. Artinya ini jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya adalah bahwa harus bertemu dengan para pihak terutama yang kemudian bisa menjadi
organisasi dengan sejumlah tokoh yang punya kewibawaan dan dianggap tidak partisan itu bisa kemudian menciptakan suasana yang kondusif. Oke, kalau Presiden ingin menciptakan sebuah suasana yang kondusif sebenarnya, ini dua ormas Islam besar sudah dikunjungi oleh Presiden. Lalu siapa lagi yang harus begitu ya didatangi atau mungkin dikunjungi atau bahkan diundang mungkin oleh Presiden? Menurut saya gini, ada 5 saluran yang bisa dipakai. Pertama adalah saluran face to face informal. Bertemu dengan sejumlah orang yang kemudian langsung, bukan lewat media. Karena kalau lewat media itu kan sifatnya linier, searah, seperti orang menonton televisi. Tapi ketika ketemu dengan PBNU, ketemu dengan PP Muhammadiyah, ini ada yang disebut silaturahim dan itu adalah face to face informal. Yang kedua adalah struktur sosial tradisional. Contohnya misalnya bertemu dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, atau tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi jangkar atau simpul dari pergerakan massa. Kemudian yang ketiga, saluran input, biasanya melalui NGO, saluran output melalui policy maker, seperti misalnya taruhlah dalam kasus hukum adalah kepolisian. Kemudian yang terakhir tentu media massa. Nah, 5 saluran itu sangat lazim dipakai dalam komunikasi politik untuk menciptakan suasana yang kondusif. Terlebih, ada waktu yang sangat pendek. Misalnya dari pernyataan yang sudah diperbalkan oleh pemerintah dalam konteks ini Pak JK pada saat demonstrasi 4 November kemarin, yaitu 2 minggu, ya kan? Dan ini pasti kan akan ada tagihan politik dan sekaligus tagihan hukum. Dan tagihan politik seperti tagihan hukum itu menurut saya akan memantik juga yang disebut dengan ekspektasi publik. Harapan-harapan publik. Dan harapan itu belum tentu terpuaskan semua, bukan? Oleh karena harapan belum tentu terpuaskan semua, pasti akan ada reaksi atas ketidakpuasan misalnya. Di suatu hari ketika misalnya ternyata tuntutan tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Mas Gun, tadi saya sempat menyinggung begitu ya, bahwa sebenarnya Bapak-Bapak tadi juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya adalah penegasan kembali begitu. Apa yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat mengundang para ormas Islam ini datang ke istana begitu. Apakah memang tidak cukup dengan pertemuan di pertama saat lalu sebelum adanya aksi tersebut? Ya gini, kalau yang pertama itu saya melihat prakondisi. Karena kan demonstrasinya belum terjadi. Sekarang kan variabelnya berkembang sedemikian rupa. Termasuk menurut saya adalah memastikan bahwa ada penegakan hukum. Dan Presiden secara simbolik harus memastikan bahwa tidak intervensi di wilayah hukum. Satu. Kemudian yang kedua, Presiden harus memastikan bahwa ada satu jawaban yang bagaimanapun pernyataan Presiden itu harus bersifat satu official, directional, ya kan? Kemudian dia mewakili yang disebut dengan institusi presidensial, ya kan? Dan ini kemudian tidak mudah. Oleh karena itu tentu butuh silaturahim dengan ulama-ulama, dengan tokoh-tokoh yang punya umat jelas di bawah, ya kan? Dan ini menurut saya adalah satu langkah komunikasi politik yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Artinya sudah benar apa yang dilakukan oleh Presiden begitu ya untuk saat ini selama 2 hari ini mendatangi para ormas Islam ini karena sendiri. Mbak Rizka tahu bahwa peristiwa 4 November itu kan lapisnya ada 3 kelompok nih. Satu adalah orang yang berkumpul ratusan mungkin atau puluhan ribu atau sampai katanya 100.000 itu. Ini kan berkumpulnya dengan istilahnya kesadaran kelompok bersama. Ada lapis yang ngumpul karena kesadaran kelompok bersama atau share group consciousness. Gagasan besarnya atau tuntutan besarnya adalah soal penistaan agama, gitu kan? Tuntutan penegakan hukum atas penistaan agama. Orang kemudian lintas teritorial bisa ngumpul di Jakarta. Yang kedua adalah kelompok, pasti ada setiap kerumunan ada kelompok devian, iya kan? Ada kelompok penyimpang. Dan kelompok penyimpang itu agendanya tidak selalu sama dengan yang diagendakan atau diidealkan oleh kelompok yang kemudian melakukan tuntutan. Dan itu sangat wajar karena banyak orang berkumpul, organisasinya bisa macam-macam dan berkumpul di satu titik sehingga interestnya berbeda-beda. Termasuk sangat ada kemungkinan political interest juga masuk di situ. Kepentingan politik. Dan yang ketiga baru kemudian berkelindan dengan kepentingan elit. Baik, saya ke Muhammadiyah terlebih dahulu Pak Yunahar. Kalau Anda melihat ini sudah disusupikah dengan unsur-unsur politik begitu ya? Kalau dalam aksi kemarin sebenarnya hanya murni kaitannya masalah ketersinggungan kalau tadi sudah dikatakan. Tapi apakah memang Anda melihat ini juga ada unsur lain begitu yang masuk di dalam aksi kemarin atau pasca aksi 4 November ini sendiri? Kami tidak melihat itu. Ini murni gerakan membela Al-Quran, membela agama. Urusannya adalah urusan keyakinan. Sehingga
ragam yang datang macam-macam. Kalaupun ada seorang politisi datang, bukan karena sikap politik partainya, bukan karena ingin menunggangi, tapi karena memang sebagai seorang Muslim dia terpanggil. Ya. Karena merasa tersinggung Jadi juga. kita tidak melihat, walaupun tadi dikatakan ada deviannya, tetapi bolehlah kita menilai. Ya, kalau saya memperkirakan, karena saya nontonnya dari atas ya, di TV kan dari atas. Itu bisa 1 juta orang loh itu. Kalau 10 orang itu hilang itu nggak kelihatan. Cukup banyak memang, ya, kami bisa. juga menyaksikan itu. Banyak orang yang mengatakan ini berkumpulnya orang yang terbanyak. Lebih banyak daripada di lapangan Ikada dulu. Artinya kembali menegaskan Muhammadiyah sudah mengambil sikap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden begitu ya saat ini dengan melakukan roadshow politik ke berbagai ormas Islam. Ya, sebab kita melihat bahwa mungkin sebelum aksi 4 November itu dan setelah aksi penilaian Presiden akan berbeda. Karena kalau sebelum aksi terjadi mungkin ada masukan yang mengatakan ini tidak akan besar. Ya. Tapi setelah melihat sangat besar. Sangat besar. Bukan cuma besar, sangat besar. Ya. Nah, ini harus sikapnya harus diperbarui lagi. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa. Kita masih ada 1 segmen untuk Anda di Talk 2 News sesaat lagi. Tinggal 1 segmen.